Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tahap 3 Understanding by Design, yaitu merencanakan pembelajaran pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari anggota saya sendiri, ada Bu Cantika Andiani Rahmana, ada Ibu Laila Nur Fauziah, ada Ibu Mia Islamiati, ada Ibu Khairunisa Nur Maulida, ada Ibu Agustin Purwandari. Izinkan kami untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Understanding by Design pada kelompok kami akan menjelaskan mengenai tahap-tahap merencanakan pembelajaran di tahap 3 UBD. Akan tetapi juga akan mengulas mengenai pengertian UBD, tahapan UBD secara umum, kemudian tujuan merencanakan pembelajaran, dan yang terakhir adalah hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pembelajaran. Kita masuk ke dalam pengertian UBD. Apa sih UBD itu? UBD merupakan singkatan dari Understanding by Design, yang merupakan suatu model pengembangan kurikulum dan pola berpikir saat merancang suatu pembelajaran. UBD ini merupakan hasil pemikiran dari Wijin dan Teik, yang merupakan desainnya memiliki 6 dimensi pemahaman, adapun kemampuan menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, berempati, dan kemampuan memiliki sudut pandang serta kesadaran. Terdapat 3 alur ataupun tahapan dari UBD Understanding by Design ini. Yang pertama ialah mengidentifikasi hasil yang diinginkan, kemudian yang kedua menyiapkan bukti penilaian ataupun asesmen, dan yang terakhir merencanakan pembelajaran. Selanjutnya, poin-poin dari merencanakan pembelajaran akan dibahas pada slide-slide selanjutnya oleh rekan saya. Selanjutnya ada merencanakan kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari alur UBD, terdapat beberapa pertanyaan untuk menjadi kunci dalam mempertimbangkan rencana pembelajaran menggunakan alur UBD ini. Yang pertama ada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka seorang pendidik harus bisa menentukan apa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk anak dalam mencapai capaian pembelajarannya. Lalu yang kedua ada kegiatan seperti apa yang membekali peserta didik. Di sini guru membekali peserta didik melalui kegiatan-kegiatan stimulus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan. Lalu yang ketiga, apa yang perlu diajarkan dan dilatih, serta sumber pembelajaran yang seperti apa yang cocok untuk mencapai tujuan. Peserta didik juga berperan dalam menentukan tujuan, bahkan metode, strategi, atau media yang cocok dalam menentukan pembelajaran nantinya di suatu kelas, agar capaian pembelajaran yang diberikan peserta didik dapat tercapai dan ditangkap oleh anak. Lalu ada rancangan pembelajaran menggunakan where to. Dalam kegiatan pembelajarannya, rancangan pembelajaran UBD ini menggunakan desain where to. Di antaranya ada where and why, hook and hold, equip, rating and revise, evaluation, tailored, and organization. Selanjutnya akan dijelaskan per poinnya di next selanjutnya. Lalu dalam penerapan metode where to dalam merencanakan pembelajaran, tahap pertama ada where atau what, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk mempelajari materi dari berbagai sumber, sesuai dengan minat, kemampuan, gaya belajar, dan karakteristik masing-masing peserta didik. Di sini siswa diberikan kesempatan secara luas oleh peserta didik dan tidak dibatasi dengan alur merdeka, agar siswa bisa mengeksplor pengetahuan yang mereka inginkan. Lalu guru mengaitkan pembelajaran berdasarkan pengalaman siswa dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Di sini guru menstimulus apa saja yang siswa dapatkan agar mengajukan pertanyaan pemantik menggunakan berbagai strategi, media, ataupun metode yang diberikan. Lalu ada hook and hold, yang artinya itu mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual agar siswa lebih memahami materi. Di sini siswa akan berpikir kritis, mengemukakan pendapat dengan
dengan hasil pemahaman yang mereka dapatkan. Lalu yang selanjutnya, memanfaatkan media teknologi dan guru berperan sebagai fasilitator dengan mengarahkan siswa jika terjadi kesalahan. Dalam penerapan metode Where to ini, sesuai dengan alur UBD, pemanfaatan teknologi sangat berpengaruh, khususnya guru sebagai fasilitator selama pembelajaran, agar siswa dapat mengeksplor dan memahami materi dalam masalah kontekstual yang mereka dapatkan. Baik, untuk yang selanjutnya ada penerapan metode Where to dalam merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, equip, experience, dan explore. Guru merangsang siswa untuk melakukan pembelajaran dengan memberi kesempatan siswa bertanya, menyelidiki, mencari, menerapkan, dan menguji coba. Yang selanjutnya, guru dapat membuat kegiatan pengamatan berdasarkan kondisi masing-masing sekolah. Lalu yang keempat ada rating atau revis. Guru memberikan pertanyaan pemantik dan siswa diberikan kesempatan untuk menjawab dan memberikan tanggapan. Yang selanjutnya, guru memberikan tambahan pemahaman kepada siswa dan memberikan motivasi agar tidak mudah puas. Untuk yang selanjutnya ada evaluate. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Lalu guru memberikan tugas atau kuis, kemudian melakukan tindak lanjut guna mengetahui tingkat pemahaman mereka. Yang keenam ada tailored, menggunakan berbagai cara untuk memahami informasi bagi siswa di dalam komunitas di ruang kelasnya. Untuk yang ketujuh ada organize, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu, guru meminta siswa untuk merangkum proses pembelajaran dan mengaitkannya ke dalam konteks keseharian siswa. Baik, selanjutnya ada studi literatur. Pada salah satu penelitian mengenai analisis pengembangan rancangan pembelajaran dengan pendekatan UBD, mengatakan bahwa UBD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan rangka berpikir yang dimulai dari tujuan, penilaian dan desain pembelajaran yang diantaranya meliputi 1. Membuat rancangan pembelajaran. Kedua, membuat lembar review tentang kedalaman materi. Ketiga, proses review oleh reviewer. Dan yang terakhir yaitu revisi desain pembelajaran. Selanjutnya, penerapan konsep Where to dalam rancangan pembelajaran ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada point where, di mana dapat dikaitkan dengan rancangan pembelajaran, guru menjelaskan tentang materi secara umum, cara merangkai resistor, seri, dan paralel, cara mengukur, cara membaca skala, dan cara perhitungan. Yang kedua itu ada point hook, dapat dikaitkan dengan rancangan pembelajaran di mana pembelajaran dilakukan dengan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian selanjutnya ada equip, dapat dikaitkan dengan rancangan pembelajaran di mana peserta didik diberikan tugas menyusun alat sesuai dengan gambar yang diberikan, melakukan perhitungan dengan amperemeter dan voltmeter, serta menghitung dengan persamaan. Selanjutnya ada rating, dapat dikaitkan dengan rancangan pembelajaran di mana peserta didik menganalisis perbedaan antara rangkaian seri dan paralel dari proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada evaluate, dapat dikaitkan dengan rancangan pembelajaran di mana peserta didik diberikan penugasan untuk menelaah kembali dan memperdalam pemahaman melalui latihan soal. Selanjutnya ada tailored. Dalam penelitian ini tidak ditemukan rancangan pembelajaran. Selanjutnya itu ada organize, dapat dikaitkan dengan rancangan pembelajaran di mana peserta didik dibagi dalam kelompok, kemudian dilakukan pemberian tugas kelompok.
Untuk yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pembelajaran. Yang pertama, guru itu merencanakan atau merancang kegiatan pembelajaran yang dapat menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, guru merencanakan kegiatan yang dapat membantu dan juga mendorong peserta didik untuk dapat menguasai konsep materi dan juga kompetensi yang ingin dicapai. Lalu yang selanjutnya, guru merencanakan model, metode, juga strategi dan bahan pembelajaran yang tepat dengan mempertimbangkan dan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan belajar peserta didik, seperti gaya belajar, kesiapan belajar, dan juga tingkat kemampuan belajar peserta didik. Dan untuk yang terakhir, yaitu guru menentukan cara untuk mengamati kemajuan atau peningkatan peserta didik selama proses pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan tahap merencanakan pembelajaran. Nah, tahap merencanakan pembelajaran ini bertujuan untuk mengorganisir dan juga memandu tindakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan merencanakan pembelajaran berupa menyusun metode pembelajaran yang sesuai, urutan pembelajaran, dan juga bahan sumber terkait materi pembelajaran. Baik, terdapat beberapa referensi, artikel atau sumber bacaan yang kelompok kami kutip, di antaranya yang ditulis oleh Setiawati dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD yang dikutip oleh Jurnal Peneliti Pendidikan Pengajaran. Lalu ada jurnal dari Mulyati dan kawan-kawan pada tahun 2022, Backward Design, yaitu strategi pembelajaran dalam meningkatkan keterlibatan siswa yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan. Baik, terima kasih sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.